Mananya? Hakikoh itu yang sebenarnya majaz itu bukan. Hakikoh itu yang majaz bohong berarti. Enggak, maksudnya yang majaz itu kiasan. Majaz itu makna kedua atau kiasan. Kalau dijawab tadi dulu alaman akhir, Nggak apa-apa. nggak apa ya? Bisa. Dulu alaman akhir. Al-majaz huwa al-lafzu alladhi yadullu ala maknan akhar yahtamilu. Ya tamil. Pakai yahtamilu. Ada kemungkinan. Jadi enggak sabit. Ada kemungkinan dia punya makna lain. Hakikoh itu makna pertama, kalau majaz makna kedua, itu intinya. Ya. Dulu hal majaz waqo' am la? Hal majaz waqo' am la? Dia nggak berangkat Ustaz kemarin. Kemarin saya nggak masuk Ustaz. Mana? Ma'arad. Aduh, duniawi. Pak, duniawi. Ya lihat. Aduh. Jam 2 udah pulang kan? Udah pulang. Ada kelas. Udah kelas. Kalau dulu ada maklum Hamidah mana minggu kemarin? Enggak ada. Oh, betul. Main yang lain ya. Salah-salah. Titip sih. Berarti enggak duniawi enggak apa? Hah? Oh kemarin Ustaz main kan, kirain belajarnya malam kan, jadi kayak belajar pas lihat grupnya sore, jadinya nggak jadi berangkat. Jadi jangan buka HP lah ya. Alhamdulillah ya. Allah. Elisa, Nggak punya anak. loh. Contohnya majaz al-ulfi al-khosoh apa? Al-fi'li khosoh buat siapa itu? Apa makna fi'il? Apa hakikatnya, apa majaznya fi'il? Loh. Mayada, hal taqaul haqiqah, hal haqiqah waqa'at am la? Beda pendapat. Beda pendapat. Hak atau bermadhab. Sebutkan apakah haqiqah itu ada atau enggak haqiqah itu. Pertama kalau hakikoh fil lughah wal urf, ya kan? Hmm. Itu sepakat. Sepakat waqa'at. Nah, terus pendapat pertama itu kalau di hakikoh syar'i menurut jumhur, kalau misal dia itu di masalah furu'iyah itu waqo'. Contohnya Kayak as-sholah. as-sholah maknaha Makna itu kan apa? aqwalun Aqwalun wa af'alun maksusah. Iftatahu bil Fatihah, iftatahu bis salam itu. Terus kalau misal di masalah usuliyah itu layak kok fi masalah usuliyah. diniyah. Oh, diniyah usuliyah. Ya, Ya. masalah akidah. Ya, contohnya itu kayak misalnya iman. Iman itu kan menurut lughatan itu kan atas di kalau misalnya kita memaknainya secara istilah itu maknanya tetap kembali ke atas di itu tadi. Iya, Gitu. benar. Terus pendapat kedua itu ada pendapat Imam Hanabilah, Imam Hambal dan juga Mu'tazilah. Nah itu waqa'ah mutlaqon. Semuanya waqa'at.
Iya. Di furu'iyah Ya. di usuliyah diniyah. Nah, Terus ada juga pendapatnya Imam Al-Qushairi dan Al-Baqilani. Itu lawakon, mutlakon. ya. Terus yang terakhir itu ada Imam Al-Amidi, beliau tawakuf. Di kitab apa Imam Amidi? Nah itu lupa. Oh, Al-Ihkam. Al-Ihkam fi usulil Ahkam. ahkam punya Imam Amidi. Ya, betul. Nah, sasaran. Ini mukanya muka duniawi banget ya. Musimnya ada Ustaz. Abi yuk, terima sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kita mengetahui kalau itu majaz yuk? Gimana? Bagaimana kita mengetahui kalau itu majaz? Bil ini. Bil kalimat. Bil Bil kalimat. kalimat ahsan. Contohnya Contohnya kan kata itu ada dua ya. makna. Hakikat sama majazi. Iya, benar. Hakikat tuh punya dua. Jadi kalau majaz itu maknanya tuh tidak hakikat. Kalau hakikoh tidak majaz. Nah, terus Bener ya? dengan apa kita mengetahui kalau itu majaz? Dengan Faris duniawi untuk kemarin. Hati sekarang. sebuah berbeda. Dengan katanya yang gomit. Kata yang kau ini. Ini ya. Ini kan beda. Laifham berarti. Ya kan mustahil kagak. Dengan ziyadah wa nuqsan. Ingat? Nah, gitu. Hat. Contohnya aja contohnya. Contoh ziyadah apa? Ziyadah wa Oh yang nuqsan. tiada. Iya, apa contohnya? Ziyadah wa nuqsan apa contohnya? Kita tahu nih. Tiada. Ada 4 kan itu. Iya, betul. Itu dia tuh. Hat. Apa? Tiada nukson. Yang tiada itu kayak Yuri itu bukan bilang contoh bukan. Kalau yang nukson itu was alil ahlul qaryah. Nukson. Sejak kapan Quran ada wasal akhir terakhir? Was alil qaryah. Hmm. Kalau yang tiada lupa aku. Sifat. Eh, Wa khalaqatul hawadis. Yuk, yuk. Jadi kan sosmas dia. Sosmas. Sosmas, ya. Jangan bagian apa? Tapi nukson bener kan? Benar, benar. Bener. Jangan jadi ke mendip yuk. Malu yuk. Ada belum rojaan. Bismillah ya, antum rojah. Percuma antum hadir kalau nggak rojah. Antum nulis aja. Sekarang kita masuk ke mahmalul lafaz. Mahmalul lafaz itu di kitab ini Imam Fairozi itu ada 4 bagian. Tapi di Jamul Jawam itu cuma 3. Ada lugawiyah, ada urfiyah, ada syar'iyah. Di kitab ini ditambah kias. Maksudnya di situ kita boleh nggak sih kias pakai bahasa? Kita ambil contoh. Hadnya zina apa? Hadnya zina apa? Yang muhsan rajam.
Yang kamu son cambuk, meatu jalda. Ya enggak? Ada kasus namanya liwat. Ya, liwat ini enggak ada di nasnya bahwa dihad, enggak ada. Liwat itu enggak yuhad, enggak dihad di liwat itu. Tapi di Syafi'i yang muktamad dikiaskan ke zina. Wa yusamma liwatu zinan, liwatu zinan. Bijami wat'un nisa bahasanya. Itu. Jadi di masalah ini yang pertama di kitab ini, masalah yang pertama pendapatnya Imam Syarazi yang gak muktamad. Bahwa Imam Syarazi mengatakan di qiyas lughah itu yasih. Imam Syarazi di kitab ini. Pendapat pertama beliau yang enggak muktamad di kitab ini di mana? Di qiyasul bil lughah. Yang muktamad itu enggak sah. Qiyas itu dengan bahasa enggak sah. Tapi harus ada ilah. Cuma kalau ngomong misalkan ini hukuman liwat ini sama kayak zina. Cuma karena apa? Cuma sama-sama dari watu nisa. Padahal beda kasusnya. Liwat itu di belakang, yang zina di depan. Contoh lagi, dikiaskan nabid itu ke khamr. Dengan apa? Dengan sama-sama terbuat dari anggur katanya. Gitu. Jadi itu yang jadi alasan, bukan dari al-iskalnya. Nah, tapi pendapat yang utama di Syafi'i itu enggak sah. Ini pendapat pertama Imam Syarazi yang mengatakan qiyas bil lughah itu yasih. Berarti ini tulis di situnya. Pendapat pertama Imam Syarazi yang enggak muktamad di kitab ini, yaitu sihhatu qiyasin bil lughah. Itu nanti banyak yang beliau yang yukhaliful jumhur, banyak beliau. Itu. Terus juga mahmal lafadz ini apa artinya? Bagaimana kita membawa makna kalimat. Kalau misalkan di ayat itu bisa dibawa ke makna lugawi, bisa dibawa ke makna ulfi. Dua-duanya. Mana yang dahulukan? Ada ayat bisa dibawa ke makna lugawi, bisa dibawa ke makna ulfi. Terus dibawa ke mana? Kalau ada ayat bisa dibawa ke makna ulfi dan bisa ke makna syar'i, dibawa ke mana? Kalau ada ayat bisa makna lugawi, bisa makna ulfi, bisa makna syar'i, dibawa ke mana? Itu pembahasan di sini sekarang. Kan tahu tuh kemarin hakikoh majaz, ya, yang lugawi syar'i. Nah, sekarang ada lafadznya. Ketika ini bisa dibawa lugawi atau ulfi, dibawa ke mana? Namanya mahmalul lafadz. Tempat dibawanya lah lafaz. Setelah itu kita ke pembahasan al-amru wan nahyu. Pembahasan mudah itu al-amru. Bismillah, yang mau baca. Abiu, baca Abiu. Aduh, J 62. Dua bab bayan tuh. Kalau musonif lima masalah babu bayan wujud allati tu'khadhu minha al-asma' wal lughat. I'lam anna al-asma' wal lughat tu'khadhu min arba'i jihad. Min al-lughat wal 'urf wasyar' wal qiyas. Kata Imam Syarazi bahwa makna lughah itu maknanya makna suatu kalimat, suatu entah itu nas Al-Quran atau hadis, itu bisa diambil dari salah satu ini, tergantung dari kalimatnya itu. Ya, kita udah tahu apa itu lughah, apa itu uruf, apa itu syarat. Sekarang ini beliau nambah satu di qiyas ini. Ini harusnya maksudnya kemana? Ke mabhas qiyas harusnya.
Ini maksudnya. Tapi beliau ke sini karena apa, beliau berpendapat dibolehkan kias pakai bahasa. Itu. Iqra biu. Fa'amal lughah kama tukhatibuhu fatukhatib bihi al-arab min al-lughat wa hiya ala darbain. Faminhu ma yufidu ma'na wahidan wa yahmilu ala ma wada'a lahu al-lafz ar-rajul wal saraj wal tamar wal bur wa ghairu dzalik. Yang pertama mayufidu makna wahidan. Dia cuma punya makna satu aja. Kayak laki-laki, kayak kuda, udah. Ya. Kalau misalkan ada kalimat nyebutin rojul atau faros, ya, karena dia enggak yahtamil makna lain, langsung kita bawa ke lugah. Gitu. Ya. Karena apa? Mana rojul selain laki-laki? Enggak ada di bahasa Arab. Langsung kita bawa ke lugah. Dan faros dan kuda juga. Gitu ya. Yang yufidu makna dia cuma punya makna satu aja, enggak bisa di otak-atik. Iqra. Wa minhu ma yufidu ma'ani wa huwa 'ala darbain. Ahaduhuma ma Yang kedua, dia punya banyak kalimat. Yang kedua, punya banyak kalimat. Apa yang pertama? ma yufidu ma'ani muttafiqatun al-launi yatanawal bayad wasawad wasair wasairul alwan. Muttafiqul Ya. Ma'ani. Ma'ani. Ada satu kalimat yang mempunyai banyak makna tapi ittifaq semuanya. Kita ngomong warna. Ya. Warna itu bisa masuk ke kemana aja. Bisa putih, ya, bisa merah. Itu artinya yufidu ma'ani muttafiqah. Kalau di fikih apa contohnya? Yang satu kalimat Salat. apa aja? Salat sunnah, salat wajib. Sholat sunnah, sholat farad, istisqa, ya bisa. Bisa. Air. Air mutlak, air mustakmal bisa. Itu maknanya apa? Yufidu ma'ani tapi muttafiqah. Dia punya golongan gitu. Disini kayak laun. Disebutin laun bisa masuk abyad, bisa masuk ahmar, aswad. Ya, paham? Silahkan antum tatbikan ke semua antum baca kitab, ditatbikan. Iqra. Watani ma yufidu ma'ani mukhtalifah. Nah, kalau ini dia punya makna banyak, tapi maknanya mukhtalifah. Yang tadi sama maknanya mukhtalifah. Apa contohnya? Al-baydah taqaw ala khutbah. Contohnya kalau baydo. Apa mana baydo? Telur. Apa arti khudah? Apa khudah? Helm. Kenapa bulat bentuknya? Zaman dulu disebutnya al-khudah. Dan bisa juga diutlakan kemana? Ke putihnya telur. Baca biu. Al-baydah taqaw ala juzwah. Khudah. Wa baydud dajjaj. Wa baydud dajajah dan telur ayam. Iqra. Ma'amah. Wan na'am. Apa na'amah? Apa nama? Kuning. Salah satu golongan yang wajib dizakati apa? Al-an'am. Ini hewan-hewan yang bertelur kayak kambing, kayak apa sih yang bertelur? Ayam. Bukan hanya bertelur aja. Ayam. Iya, pokoknya hewan bertelur aja. Salah satu golongan dari 6 yang wajib dizakati apa? Al-an'am. Itu maknanya. Iqra. Wal qur'u yaqaw ala al-hayd wa tuhri. Ini yang kita bahas yaitu Qur'u. wal qur'u. Ini punya dua makna. Dia punya dua makna tapi kadang kita bilang tuhul, kadang kita bilang kul. Madhab mana yang mengatakan tuhul? Fa'in? Syafi'i. Al-qur'u itu maknanya apa?
Al-haid, al-tun. Oh, Siapa yang udah belajar fikih muqarrar? Di UJ? Mayada pernah? ada. Ini lagi ngambil. Ini tahu masalahnya? Tahu tapi nggak ada. Masa nggak ada? Nggak mungkin nggak ada. Tahu. Bukan Syafi'i. Apa? Bukan Syafi'i. Itu kan Khilaf antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Belajar. itu sama Ustaz tulisannya. Oh iya. Biasa ya. Fokus. Wis. Itu ngetes. Ya. Ya, al-qulu itu dia punya dua makna tapi berbeda beda. Ada yang ngomong haid, ada yang ngomong di ayatnya apa? Salah satu qulu. Itu salah satu haidot atau salah satu athar. Maka beda pendapat di mana letaknya nanti. Dia pas mau nikah tuh kayak gimana? Ya, dia ditolaknya pas haid atau pas tuhur itu gimana? Itu ada akibatnya. Haid ini siapa? Hanafi. Sudah. Itu masalahnya. Ya, silakan. Kata salah satu dari Imam Syafi'i apa salah satunya? Kata Imam Syafi'i bahwa di salah satu guru ya ada kata Syafi'i. Salah satu dalilnya. Salah satu guru. Kata Syafi'i apa? Ini ada adat wa mahdud. Ya enggak? Ada bilangan dan ada yang dibilang. Ada hitungan dan ada yang dihitung. Kaidah nahwu ketika yang hitungannya itu muannas, ya enggak? Berarti makdudnya mudah. Ingat. Di nahwu. Paham? Ya. Misalkan salah sata asyara kitaban. Ya enggak? Gitu. Nah, kalau Syafi'i karena ini muannas, ya enggak? Salah satu muannas. Berarti di sininya wajib mudzakkar. Sedangkan jamaknya haid apa? Haidon. Oh, ini muannas dari Syafi'i. Coba yang tuhur apa? Tuhur adhar. Masuk ini adhar. Salah satu dalilnya Imam Syafi'i, beliau hujjah di lubur. Paham? Karena di adat itu ketika yang adatnya muannas, maknudnya mudzakkar. Maka kata beliau adhar. Makanya difasal dalil kayak gitu. Nah, kalau Syafi'i, kalau Hanafi itu melihat dari keadaan pas zaman dulunya. Itu. Paham ini? Ya. Jadi kalau ada kalimat antum baca hadis, baca Quran, ya. Kalau dia cuma yufid maknan wahidan, langsung dibawa ke sana maknanya. Ya, enggak ada ihtimal lain, enggak ada. Kalau cuma yufid maknan wahidan. Kalau yufid makna banyak, lihat dulu apakah makna itu sama semuanya atau enggak. Kalau emang sama, bawa ke sana. Nah, di sini yang ribet nih. Kalau yufidu ma'ani mukhtalifah, yang langsung bawa. Ya, antum baca dulu ini apa maknanya. Kalau emang khilaf fuqaha, kembali ke kitab fikih masing-masing madhab, apa pendapatnya. Ya, itu. Bagaimana kita membawa lafaz. Paham? Mas Fahim paham? Kalau Hanafiyah hujahnya apa? Apanya? Ini salah satunya melihat keadaan. Karena zaman dulu itu katanya kebanyakan itu yang haidot. Karena apa? Misalkan ente ditolak, Anak tolak. ya, Nolak. ya, si fulan nolak istrinya, ya kan? Kan ada iddah, ya enggak? Iddah ini kalau hitungnya, kan ini kan ngomongin masalah ini nih, al-iddah kan? Nah, kalau kita di Syafi'i itu pakainya berarti berapa? 45 hari dong. Ya enggak? Aturannya berapa biar tuh? 3. Akal dulu berapa akalnya? Akalnya sehari. 26 yuk, 26 yuk. 26 ya? 26. 26 kan? Yang sehari itu haid. Nah, terus akal dulu berapa? Akal tuhur. Majah.
Misalkan Syafi'i kan berarti 15 kali 3. Ya. Oh, aku lu berarti 15. 15 tadi. Jadi kebanyakan sama Karena belum haid soalnya. Belum haid. Oh, enggak haid. ya. Berarti di Syafi'i itu 15 kali. Tiga. Misalkan kita ambil contoh, ditolak dia pada tanggal 6 Mei. Oke? Ini dia tolak nih. Dia lagi turun di sini. Enggak head. Karena apa? Kalau ditolak head itu namanya apa? Tolak bidri. Ya enggak boleh tolak di head. Kenapa? Takut dia hamil. Makanya disunahkan diturun ditolaknya. Namanya tolak sunni. Nanti dua tolak ada. Misalkan turun nih, dia ditolak. Biasanya dia tanggal 10 Mei biasanya. Sampai tanggal 17 Mei dia head. Berarti di sini belum dihitung masa iddah belum. Ya, kalau Syafi'i. Kalau Hanafi udah belum? Udah kalau soalnya haid. Udah. Pakai haid. Kalau Hanafi di sini udah dihitung 1 kali haid. Kalau Hanafi. Tapi sampai ini belum. Nanti 18 Mei kan turun ya? Iya. Sampai berapa? 15 sampai 18 berapa? 3 Juni. Misalkan ya. Nah, ini satu. Oh. Itu mana khilafnya. Misalkan 4 Juni dia haid lagi sampai 11 Juni, seminggu. Nah, ini kalau Hanafi berarti udah 20. Karena udah 2 kali. Oh, 2 kali haid. Nah, paham? Nah, di sini misalkan 12 Juni sampai 27 ya. Juni. Nah, ini Syafi'i 2 kali. Berarti ini 20. Terus antum hitung sampai 3. Setelah 3 ini beres berarti silahkan nikah tadi. Namanya ini menghitung iddah. Paham? Abiu? Begitu. Takutnya di kampung ada yang nanya takutnya ya. Pasti penting ini. Artinya kalau Hanafi 21 hari. Apa ya? 3 kali haid ya? Tergantung headnya. Oh, beda ya. Bisa jadi dia cuma 4 hari. Makanya Hanafi ini lebih sedikit masa iddahnya. Karena tergantung headnya dia. Tapi kalau dokter kan pasti 15. Pasti 15. Paling kecil 5. Bisa jadi 20 hari bisa jadi. Itu ya. Ini cara ngitungnya. Jadi dimaksud salah tata kulu ini khilafnya cara ngitungnya. Itu. Jadi dihitungnya ketika mulai head itu. Kalau iddah Hanafi berapa hari ya? Tergantung headnya. Berarti nggak nentu ya? Bisa jadi ini 2 hari, 6 hari aja masa iddahnya. Tapi kan ada turunnya juga di sini. Ya takhallal baina hadaini tuh. Ini cara hitungnya ya. Nanti kalau di kampung ditanya, apa sih kita bisa nikah setelah setelah ditolak? Ya, lihat dulu apakah ditolaknya karena emang ditolak biasa atau yang meninggal suaminya. Itu beda lagi hukumnya. Ya. Tapi selama dia ditolaknya pas hamil, maka itu pas melahirkan. Yang hamil itu masa iddahnya biwadil hamil. Itu. Sehari apa hari itu juga? Terserah mau dia sebulan 2 bulan. Makanya khilafnya antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina siapa? Ada di riwayat itu katanya gimana kalau misalkan bulan pertama yang hamil ditolak? Paham? Bulan pertama hamil ditolak langsung. Berarti kan 8 bulan masa iddahnya. Iya enggak? Gitu kan? Sedangkan kalau emang kita ngambil hukum ini paling 1,5 bulan. Ya enggak? Kata Sayyidina Ali apa? Ablagul ajalain. Ablagul ajalain. Pilih yang paling ablag, yang paling jauh. Kayak misalkan ini udah 8,5 bulan hamil. Ditolak di sini sama suaminya.
Ya enggak. Kalau kita ngambil yang mu'tamad, yang dibuat ilhamal, baik cuma berapa? Cuma 15 hari masa iddahnya. Sedangkan yang harusnya salah sata hulu. Berarti yang ambil yang mana? Yang salah sata hulu. Kata Sina Ali, ablagul ajalain. Itu udah masyhur itu kata fikih muqarranah. Nah, udah terkenal masalah ini. Gitu. Paham ya? Ini di kampung penting, benar penting banget ini. Itu apa sih? Apa? Imam siapa? Yang mana? Ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib. Itu madhab ya? Enggak ada beliau. Oh ya, Belum ada. Belum ada. Sayyidina Ali. Nah, itu ke sini masuknya ke kaul sahabat. Hal nahnu nahtaju bi qauli sahabi amlan. Ya enggak? Di usul fiqh. Di Syafi'i apa? Khilaf. Ya, jadi enggak semua para sahabi itu mu'tamad. Enggak semua. Walaupun udul semuanya enggak bisa dijadikan mu'tamad. Ada syaratnya di usul fiqhnya. Nanti ada kitab ini. Paham ini? Ya, ini saling hitungnya. Awas. Anda yakin di kampung atau ditanya di kampung? Misalkan. Iqra biu yang al-unuf. Faslun wa ammal urf fa huwa ma ghalaba al-isti'malu fihi ala ma wada'a lahu fil lughah bihaitsu idza utliqa sabaqa al-fahm Bihaitsu idza utliqa sabaqa al-fahm sabaqal fahmu ila ma ghalaba alaihi duna ma wada'a lahu ma wudi'a. Apa maknanya? Siapa yang paham? Apa maknanya? Apa maknanya? Coba baca. Yang paling karena sudah sering dipakai, Sering dipakai. sehingga menjadi tak dalam lughah. Jadi al-uruf ini satu makna kalimat yang sudah berubah maknanya. Harusnya ini menunjukkan ini. Kayak boy. Memang abiyut. Boy. Ya. Iya benar. Harusnya aslinya menunjukkan ini, tapi karena udah al-uruf jadi menunjukkan itu mana di sini. Ya. Apa contohnya, Biu? Ghaib. Ini yang tanyakan sama Ul pas kemarin, mau lihat? Kalau Berarti lapak orang juga bisa dong. bisa silakan. Misalnya Silakan. Royan aku lihat. misalnya beliau ya. Ya. Lapaknya ini nih. Al-Ghaib. Makna asli lughahnya apa? Makan. Tempat makan qadaul hajat. Aslinya ya, makna maudu'un fil lughah apa? Mahal qadail hajat. Itu hammam itu apa namanya? Ghaib. Hammam itu harusnya asli lughahnya. Oh di Ya. Quran juga kan udah aku minat ghaib. Minal ghaiti awla masdumu minal ghaiti. Kan gak masuk akal. Ente keluar dari yang solidnya pasti dari tempat dong. Ya enggak? Aslinya mahal qadail hajat. Tapi karena udah ketika disebutkan ghaib itu golaba. Ya, sering digunakan ala khilafi mawdi'a lahu. Apa makna al-khalid itu? Tadi maul ini bisa kemana? Ke majaz nakli. Kalau di kita buat rapot ya, majaz nakli. Pas awalnya maknanya mahal qadail hajat, tapi karena uluf nih pindah-pindah sampai kita. Sekarang berarti kita namanya boleh jadi al-khalid. Itu. Apa contoh yang kedua? Ad-dabah. Iqra. Apa makna dabah? Kadabah. Likulli madabah. Likulli Madabah. dabah itu makna aslinya semua yang Hewan. melata. Bahkan terjemahan suruh ini kita nih Melata. melata kita. Masuk ke Dabah. dabah kita. Masuk ke dabah kita.
Itu mana aslinya. Ya, tapi sekarang udah jadi al-uruf. Apa al-urufnya? Hewan ternak. Baca bio. Itu loh. Mujtahid. Mustahil. Al-fas. Faros. Udah. Terus Udah itu aja. Harusnya faros loh. berarti al-uruf. Berarti dabah ini sekarang udah al-urufnya, ini kita nggak masuk. Kenapa? Al-hayawan zatul arba, hewan yang punya empat kaki. Itu loh, yang sekarang yang al-urufnya al-hayawan zatul arba. Jadi kita tuh sekarang menurut al-uruf kita itu enggak masuk dabah ya al-urufnya, tapi mana aslinya kita masuk. Kenapa? Semua yang melata di bumi disebutnya dabah. Tapi karena al-urufnya kita enggak masuk. Ya, itu. Paham? Nah, nanti kalau di Al-Qur'an kayak tadi baca Quran misalkan minal ghaiti, oh ini bisa di mana ya? Apakah bisa ke logo, bisa ke uruf? Silahkan. Ya, antum udah paham? Di hadis nih ada mana dabah? Di Al-Qur'an ada mana dabah? Silahkan. Baca kitab fikih ada mana dabah? Silahkan. Ini kemana masuknya? Ke logo, ke uruf atau ke syar'i? Silahkan sendiri. Ya, sekarang sudah paham. Kalau tafsir berarti ngambilnya ke uruf apa Google? Apa ini? Biasanya kalau tafsir. Tapi logo. Google langsung. Iya. Paham mana ini? Ya paham? Hamidah paham? Itu Abil. Sekarang kita ini. Faslun wa amma syar' wa huwa ma ghalaba syar'u fihi ala ma wudi'a lahu lafzu fil lughah. Nah, salat di sini ketika kita nyebutin langsung kita itu langsung Ma ghalaba syar'u. Hah? Langsung apa Bio? Yang sering kita ketahui. Ketika kita nyebutin ini langsung kita dihubungkan ke masalah syariat. Salat. Ya, ya. Ghalaba ala makna salat. Apa contohnya? Kas-shalah ismu lid-du'a fil lughah. Nah, terus Tsumma ja'ala fi syar' isman li hadhihi ma'rufah. misal as-shalah. Ini makna sholat ini ketika nyebutin, hei ayo sholat, langsung tuh kita, oh yang niat rukun, yang ruku, ya nggak mungkin kita, nggak iya, nggak mungkin, hei sholat, doa, nggak mungkin. Langsung kita ke mana membawanya, ke mana? Yang ibadah maksus, yang sholat. Kayak Abiyu, hari ini Abiyu puasa 1 Dzulhijjah, Abiyu, iya nggak? Mustahil nggak? Ya kan. Ya kan Ayasum, hampir puasa ya. Kata Abiyu, ayo besok kita puasa. Langsung kemana? Enggak mungkin cuma imsak, enggak mungkin. Ada niatnya, ya. Ada istinab an jami'il mufattirat kayak gitu. Maknanya itu makna sholat. Berarti kita ngelawan orang-orang liberal gitu juga dong. Orang liberal kan menafsirkan. Enggak kan paham ya. Iya kan. Enggak kan paham. Mereka menafsirkan sholat kan sebagai doa, berarti tetap doa itu. Berarti terlugo. Iya kan. Iya, maknanya. Coba contohnya nih. Di salahnya yang Syekh Yasin disebutin di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Tuh, contohnya wassalatu minallah huwa ar-rahmah. Ya, as-salatu minallah huwa ar-rahmah. Karena enggak mungkin mustahil Allah sholat, mustahil. Wa min ghairihi, dan selain Allah itu berarti min malaikat apa artinya? Doa wa tasbih. Jadi Allah mananya rahmah.
Innallaha ma'al Nah, yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Allah. Bentar. Ini. Percuma PG ujiannya. PG apa ya saya? Ya Allah. Anak PG itu MA lah itu. Tahun 2017. PG UN 50. Ini udah jaminan Jordan jauh-jauh PG. Ini kita contoh yang mana contohnya? Contoh yang ini. Abiu, kok itu langsung ke ini Abiu? Syarat. Enggak. Kan ada khilaf di sini, ada pembagian juga di sini. Wa indalad dalilu ala anal murad. Iya. Yang di mana? Di huruf. Coba lihat tuh. Itu yang penting yang atasnya itu loh. Pantesan cepet ya. Wa indalad dalilu ala anal murad bi ahadahuma wa lam yu'ayyin wa lam yuhmal ala wahidin minhuma illa bi dalil. Itu contohnya di sini. Pantesan kata di mana contoh tadi ini? Itu di mana? Ini. Di huruf. Tadi di Abad Dasani. Lupa. Ini kita ngebahas ini, kita ngebahas masalah ini ya. Mayufidu ma'ani mukhtalifah di sini. Mayufidu ma'ani itu. Wa indalla dalil ala anna al-murad. Yang pertama in dalla ad-dalil ala anna al-murad ahaduhuma walam Yu'ayyin. yu'ayyin. Paham? Yahmilu ala Paham maksudnya paham? Indalla dalil ala annal murad ahaduhuma walam yu'ayyin. Jadi ini yang punya dua makna. Ya. Kita tahu bahwa pasti dari mana al-qur'an ini salah satunya antara haid dengan tuh. Tapi apa? Walam yu'ayyan. Belum ditentukan yang mananya. Paham? Itu contohnya tuh. Al-Qur'an. Baca ayat salah satu huruf, kita tahu. Al-Qur'an ini baina haid dengan Tuhan. Pasti salah satunya itu. Tapi walam yu'ayyan belum tentukan. Apa hukumnya? Lam yuhmal ila ahadihima illa bidalil. Maka tugas kita enggak boleh membawa makna kalimat Al-Qur'an itu ke head atau ke tugal kecuali ada bukan tidak fikih, bukan tidak usul fikih. Itu maknanya. Ya. Kayak Abiu misalkan apa sih maknanya kafe 101? Kata Abiu. Belajar. Nah, Misalnya. kata Abiu bisa jadi itu tempat ngopi, tempat main game. Bisa jadi, ya. Di situ tempat ngopi atau main game. Kita tahu bahwa di situ ada dua makna. Ya, tapi kita nggak tahu mana yang pas. Tapi ditentukan. Nah, maka kita nggak boleh membawa ke main game atau ke belajar, ke kopi kecuali ada dalil. Kita ke sana melihat, oh tempat kopi ini, itu kita udah ada dalil. Itu Jawa ya. Enggak. Cuma contoh, satu Pak. Paham ya? Jadi gitu, ketika ada satu lafaz itu punya dua makna atau lebih lah. Ya, kita tahu pasti lafaz ini makna salah satunya. Tapi belum tentukan. Nah, kita jangan langsung menghukumi bahwa lafaz ini maknanya. Tapi kita ada dalil dulu. Misalkan Abiu besok mau ujian fikih siang. Yang Abiu kata anak, Abiu besok ujian fikih siang sama siapa dokternya? Kata Abiu sama dokter yang gede ininya. Apa badannya? Kata Abiu. Nah, itu kan yahtamil. Bisa dokter fulan, bisa dokter fulan. Tapi Abiu belum nentuin.
Ya bisa nyebutin sama ini, sama dokter yang gemuk, kata Abiu kan. Nah, anak nggak boleh menghukumi langsung. Tapi anak langsung apa? Datang, oh dokter ini. Baru anak di sini bidalil namanya. Paham Abiu? Nah, itu kalau ada yang menunjukkan. Tapi masalahnya in lam Yudal. yadul wa in lam yadulla. Ini dikasih dua aja. Kalau misalkan yu'ayyin yuhmal alaihi. Paham ya? Kalau misalkan ada dua mana ini dan ditakyin itu mananya, ditentukan kayak tadi Abiu siapa yang ngawas besok? Ini dokter yang gemuk, dokter Eka misalkan. Nah, jadi yuhmal alaihi langsung karena udah al-dalil dari Eka. Tapi yang kedua ini lam yu'ayyin ya. Berarti la yuhmal ila ahadihima ila bidalil. Paham ya? Bidalil ini bisa korina. Bisa korina. Misalkan tadi dokter siapa nggak disebutin tapi yang ngajar kata itu cuma bisa. Bisa jadi. Yang penting bisa korina khaliyah, bisa korina lafdiyah, bisa. Bisa dengan indikasi aja Bio. Tapi nggak boleh mengira-ngira kan? Nggak boleh. Harus ada dalil. Zon berarti maksudnya. Zon masuk, nggak apa-apa. Paham nggak? Paham nggak? Ya, gitu. Ini kalau ada kalimat yang punya makna lebih dari satu, ya. Kalau misalkan ditakyin itu maknanya, berarti ya ambil ke sana. Kayak tadi, Abiu itu kafe 101 di sana ada siapa Abiu? Kata Abiu ada lalu, bisa jadi lalu sultan, bisa jadi lalu Nabil. Ya enggak? Itu intimal, punya dua nama. Gitu. Tapi misalnya Abiu di sana ada siapa? Royan. Ada Royan. Satu orang. Terkenal. Beres. Ya, karena layak tampil mana? Masyhur. Royan. Ya, paham? Kalau misalkan belum tentukan kata Abiu di kafe itu ada si lalu siapa ini? Anak nggak boleh menghukumi lalu sultan, nggak boleh. Anak ke kafe dulu buat nyari dalil. Oh, lalu sultan yang di kafe, lalu yuhmal ala lalu sultan. Kalau dalilnya nggak langsung Apanya? langsung didatengin gimana? Yang penting sikoh aja, itu yakin apa enggak? Aneh nanya bagus nah. Nah, ya udah. Nah, Gus, siapa yang ada di kafe? Nah, itu kata bagus lalu aja, lalu lagi. Belum sikoh dong. Paham ya? Nanti antum nanti di Al-Quran atau lafaz ada kayak gini, yang langsung bawa aja, yang langsung menghukumi, ya, gitu. Takutnya salah makna arti takutnya. Paham ya? Kalau ilam yadullah, kalau nggak ada yang menunjukkan di situ, ya, Lawahid minhuma. humila alaihi mamaan. Apa contohnya? Contoh kalimat yang nggak menunjukkan salah satunya, tapi semuanya. Apa contohnya? Ini ada wakil sekarang. Apa wakil sekarang? Bio. Wakil. Contoh satu kalimat Oh. yang nyata sekarang. Satu kalimat punya mana lebih dari satu. Tapi kita bisa membawa semuanya. Tadi guru. Ini. Daki. Al-Qur'an dua-duanya bisa jadi, bisa. Al-Qur'an bisa. Kita masukkan ke contoh ini. Karena apa? Semua mazhab punya pendapat. Apa bingung? Daki apa? Mendaki sama daki. Daki badan sama mendaki gunung. Daki bisa fi'il mendaki, bisa Iya. kata itu. Daki ya. Abiu. Goit bisa. Enggak. Coba yang sekarang tadi. Satu makna, satu kalimat punya dua makna. Dan kita bisa membawa semuanya. Tapi nggak ada yang menunjukkan.
Apa yang kuat? Apa Maida? Kalau alam itu nggak bisa ya? Apa? Kalau lames nggak bisa. Lames. Bisa dibawa kemana? Yang jiman sama aljas pilihan. Itu. Nggak bisa ya? Alames. Apa? Kalau soal udur Zat, Apa? ya bisa jadi marot, bisa jadi goib gitu Zat. Misalkan. Tapi dalam kata udur gitu. Nggak ada dalil yang menunjukkan, tapi Ya, bisa dibawa. misalkan Fa'in, Ada. ya Fa'in bu kemarin nggak ada nih. Ya enggak? Contoh Pak, contoh. Contoh. Enggak, contoh. Fa'in minggu kemarin nggak ada tiga-tiganya. Jika ada pulang kan dikira anak, wah Fa'in kayaknya dia udah pulang ke Indo, udah lulus kata anaknya. Gitu. Chat bagus, gue chat Fa'in, kata bagus Fa'in udah pulang kan, katanya bagus, Allah. Kau nggak ngajak anak pulang. Fa'in kemarin nggak masuk 3 daurah. Ya, dua. Fa'in nggak masuk 2 daurah dan nggak ada kabar kita ya, nggak ada ya, nggak ada. Kita ada ihtimal dong, karena dari kata apa nggak ada ini, goib ini bisa jadi kita utama apa? Kaslan. Ya enggak? Utama. Bisa kaslan karena males, bisa jadi karena biasa sakit, bisa jadi karena inti. Tapi lam yadullah. Ya enggak ada yang menunjukkan bahwa ininya enggak ada dari kita. Paham? Nah, maka kita bawa semuanya. Oh, mungkin dia lagi malas, terus sakit. Terus ujian besoknya. Itu maknanya, paham ya? Ini maknanya lam yadullah. Ini lam yadullah dalil ala anal murad ahadihima. Jadi kita bawa semuanya. Ya. Oh, mungkin Mas Fain siangnya malas. Ya, jam 5-nya sakit. Besoknya ujian. Kita bawa semua ke situ. Gitu. Ya walaupun ya paling ini sih. Oh enggak, ini ujian. Contoh yang di ayatnya apa? Ini Kuruk. kulo ini. Ya, Dua-duanya diambil. yang kulo ini di sini di ayatnya, di hadis pun ya, itu enggak ada yang menunjukkan bahwa haid atau makanya ikhtilaf ada fuqaha. Atau yang alamas ini coba di ayat. Gimana di ayatnya? Tadi Aula masnuun. aula mastumun nisa. Itu bisa jadi kejima, bisa jadi ke aljas bil ya. Kalau misalkan di sini ada dalil yang mengatakan bahwa ini salah satunya dan udah yu'ayyan, berarti yu'ayyan ke sini. Yahmilu ali. Lam yu'ayyan ke sini. Kalau ini enggak ada yang mengatakan ini jima atau jas, kita yuhmal alaihima. Semuanya kita bawa. Berarti sama kayak kita ngambil di dugo dong. Apanya? Secara umum dalam sini. Iya, enggak apa-apa. Kita ambil hakikoh sama majas. Paham masalah ini? Paham? Ya, ini bagaimana cara kita untuk memahami ayat atau satu kalimat aja di Al-Quran. Ini kita belum ngomong ayat ya, satu kalimat aja. Ini biasanya dipakai itu di pembahasan takhrijul furu' alal usul. Tahu masalah ini? Takhrijul furu' alal usul. Jadi itu kita itu mengeluarkan masalah-masalah fiqhiyah, ikhtilaf 4 madhab, ya. Jadi satu kaidah usuliyah. Namanya takhrijul furu' alal usul. Nanti bakal nemu nih masalah lafadz muskil, lafadz mustarok, lahu maknan wahidan, lahu ma'ani katsirah, ada di sana. Ya, namanya takhrijul furu' alal usul. Ada itu jadi fan mustaqil. Paham ini masalah yang saudara paham? Tapi ini diterusin. Nah, itu. Waqala ashabu Abi Hanifah Yang di awal wa indala. wa in lam yudallah dalil ala wahid minhuma Lam yadullah. lam yadullah ala Abi, kenapa lam yadullah? Kenapa enggak lam yadul? Lam kan harfu jazm. Kenapa enggak lam yadul? Ya enggak? Misalkan lam yad apa? nafi
Iya, lam harfu jazm wa nafiyun. Oke. Kenapa di situnya kok fathah? Paham? Kenapa enggak lam yadul? Contohnya, ana lam adhab ilal jami'ah. Mana yang benar? Lam adhaba atau lam adhab? Mana yang benar? Ana lam adhab atau lam adhaba? Hah? Yang benar lam adhabu abiyo. Kenapa lam adhabu? Fikir wadi kelas berapa sih buat kelas berapa? Kelas 3 ITS. Ayo. Yang benar lam adhab. Adhab karena harfu jazm. Tapi situ kenapa? Kenapa enggak lam yadul? Karena ada an. Karena ada ini. Karena ada ini. Salah. Kenapa dibacanya lam yadulla? Kenapa enggak lam yadul? Karena ada tasdid. Karena ada tasdid di akhirnya. Ya. Itu kalau ada sidah itu sama aja. Yang kita tuh cuma menghilangkan mana huruf yang sidah itu. Dalal ya dulu kan? Dalala kan? Ya enggak. Nah, lam yadulla itu dihilangkan yang mana? Yang terakhir. Sidah yang kedua. Madda yamuddu. Lam yamudda. Itu paham nahunya. Ya, jangan sebaca biu. Ikra. Illam yadulla dalil. Wa illam yadulla di sini yang kedua. Kalau misalkan enggak ada dalil yang menunjukkan, apa hukumnya? Humila alaihi. Humila alaihima. Kayak tadi si fa'il ghaib enggak ada kabar, kita bawa semuanya. Males, sakit, intihan, kita bawa semuanya. Humila alaihima ma'an. Terus Wa qala ashabul Abi Hanifah wa ba'dul Mu'tazilah la yajuzu hamlul lafzil wahid ala ma'nayaini mukhtalifain. kata Imam Abu Hanifah. Ini kata ashabnya apa Imam Abu Hanifahnya? Ashab. Berarti siapa? Muridnya Muhammad bin Syaibani. Beda nggak di fikih sama usul fikih? Beda nggak? Takutnya di fikih kan 3 itu, 4. Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Zufar dan Abu Ya'la. Di fikih. Ya kalau misalkan di fikih qala ashab Abi Hanifah berarti itu 4 tuh. Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, Zufar dan Abu Ya'la. Tapi di usul fikih sama apa enggak? Paham? Sama atau enggak di usul fikih? Siapa manhum ashab Abi Hanifah? Apa kata beliau? Bahwa enggak boleh kita membawa satu lafaz kepada 2 makna yang berbeda. Kalau tadi di sini kan kita boleh nih di sini, ya enggak? Kita kan sini boleh nih, kita membawa yang ghaib itu tadi, ya bisa kita kasran, satu, bisa marid, bisa imtihan. Kita bawa semuanya, ya enggak? Satu lafaz kita membawa 3 lafaz yang berbeda, ya enggak? Tapi kata Mu'tazilah dan ashab Abu Hanifah apa? Enggak boleh kita membawa satu lafaz punya makna yang berbeda. Itu makna lafaz di situ. Ya. Itu ya tabar berarti. Yang mana? Enggak boleh kita amalkan lagi. Loh, ini Syafi'i. Syafi'i. Syafi'i kalau emang antum Ustaz di Hanafi sih lah. Kalau di Mu'tazilah silakan. Mu'tazilah tuh kayaknya. Ya. Jadi itu maknanya la yajuzu hamlul lafdil wahidi alal maknanya ini mukhtalifan. Kita enggak boleh membawa satu lafaz terhadap 2 makna yang berbeda. Tapi di Syafi'i boleh. Selama itu ada kayak tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, di sini coba antum lihat ini masuk ke mana? Coba. Dari ini 1 2 3 4 ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini masuk ke mana? Coba. Masuk ke mana? Indallah, inlam yadul. Apakah ini ayat atau lam ayat? Ayat ini tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang kanan indallah dalil.
Apa dalilnya yang mengatakan itu apa? Dari akli Zat. Apa? Nggak mungkin sholat kepada Nabi Zat. Salah sedikit tadi. Allah enggak. Allah Enggak mungkin Allah itu Sholat. itu Sepertinya manusia. dalilnya. Itu korinahnya bagus. Itu korinah akliyah namanya. Enggak mungkin Allah itu sholat. Maka diyuhmal kemana? Yu'ayan atau enggak? Lam yu'ayyan. Yu'ayan atau enggak? Lam yu'ayyan. Lam yu'ayan. Set mungkin nggak dalilnya itu Yang mana? di logo kan as-sholatu ala as-sholatu ila itu kan beda. Bisa. Iya benar. Asal ala itu beda, ila beda. Apa bedanya dulu? Atas kepada. Tanya maaf, apa bedanya? Nah, apa bedanya as-sholatu ala wa sholatu ila? Kalau sholat ila bisa sholawat kayaknya. Terus Ila tuh sholat ila tuh nyampe katanya. Apa gimana? bedanya lakaden wa alaikaden apa? Ayo. Alaika harus bayar. Yang muamalat, apa bedanya alaikaden wa lakaden? Kalau anak ngomong alaikaden berarti bayar. antum baru utang ke anak. Anak punya utang, Ya. alaikaden. Kalau lakaden, Kita yang diutangi. nah kita sohibul Kita sohibnya. sohibul Gede. mablag. Yang punya berarti yang lakaden itu maksudnya adain itu lakaden. Kalau al-madin alaika Malaikat. alaikaden di muamalah tadi. Ya berarti yang tadi innallaha itu masuk kemana? Ke dalil. Tapi lam yu'ayyan. Ya enggak, makanya ada dari Allah itu maknanya rahmah wa min ghairihi addu'a wa tasbih. Ini contohnya. Ada lagi coba yang kedua ayatnya apa? Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati. Baca. Bagus. Apa maknanya? Wassalatu minallah ar-rahmah wa min ghairihi. Ayat kedua. Alam taro annallaha nemu enggak? Nah itu والسجود المشترك بين العقلاء وغيرهم هو الخضوع الشامل للاختياري والقهري قولا وفعلا والخضوع متواطئ ففي العقلاء يكون بوضع الجبهة على الأرض مما يفيد معنى الخضوع وفي غيرهم بغيره واحتمال اللفظ للمعاني المتعددة لا يلزم منه صحة إطلاقه وإرادتهما معا لا حقيقة ولا مجازا. Berarti makna sujud, ya, yasjudu di sini apa maknanya? Dan masuk ke mana? Bisa jadi itu al-khudu, ya, wa inqiyad, dan bisa diyuhmal ke mana? Sujud pasolan. Itu dua maknanya. Ya, mana sih sujudnya bisa dua makna. Bisa al-khudu. والسجود في الصلاة من البشر بوضع الجبهة Nah. ومن غيرهم هو الخضوع والانكسار. Nah, itu dua maknanya. Kayak tadi yang asolah itu, dari Allah itu rahmah, wa min ghairihi adwa watas tasbih. Kita sepakat. Ini, paham ya? Sekarang mana sujud? Makna sujud di ayat ini, ya itu dua makna. Ya, bisa dikatakan al-khudu' wal inqiyad, kita menundukkan diri, kita pasrah. Dan maknanya wad'ul jabhah fi shalah. Nah, setelah kita tahu ini masuk kemana nih? Apakah ke logo atau ke olaf atau ke syarat? Nah, itu fungsinya. Kalau paham ini langsung berarti. Ini kalau ke logo sujud itu yufidu makna ma'ani. Ya enggak? Ma'ani yang mana? Mutafiqah atau mukhtalifah? Yang mukhtalifah ma'aninya. Ketika mukhtalifah ke sini berarti. Ya enggak? Lihat dulu, yang mukhtalifah ini ada dalil enggak yang mengatakan yuhmal ke makna itu? Kalau memang ada dalil
ditakyin nggak, ditentukan nggak? Kalau ditentukan, oke, Yuhma dibawa kemana itu? Kalau enggak, jangan dibawa ke situ kecuali ada dari mengatakan itu. Paham ya? Itu caranya. Yang akhwat paham? Itu sujud masuk ke kemana tuh? Coba cari. Kalau khudu Ayatnya dulu baca. Gimana ayatnya? Yang mana satu nih? Ya, innallaha Innallaha malaikatahu yusholluna alam taro. Innallaha yusholluna 'alan Kemana? Apakah maknanya sujud fi sholat? Atau maknanya al-khudu wa in qiyam? Mana ya? Mau yang benar? Alam taro annallah yasjudu lahu man fis sama Kalau anak ngelihatnya lam yadul alaihim. lam yadullah Humila alaihim. Ahsan. Di situ apa? Al-abd hamba itu ya, di situ sujudnya bisa jadi dia memasrahkan diri kepada Allah dan juga sujud di sholat. Dan dalil yang mengatakan itu salah satunya. Berarti humila alaihima ma'an. Di ayat itu mana sujud itu, ya itu. Berarti kalau yang apa tadi Hanabilah lagi Hanafiyah ya, asaf Hanafiyah, karena mereka enggak kan beda kan tadi, ini nggak sih? Yang mana? Nggak boleh dua-duanya. Oh yang ini, iya. Gimana tuh mereka? Satu aja. Bisa satunya kayak tadi. yang menurut dia arjah gitu. Ya, menurut dia arjah nggak apa-apa. Beda nih masalah sama yang qulu itu. Makanya al-qulu itu Hanafiyah cuma satu kan. Kalau di kitab itu satu. Karena apa? Hanafiyah itu nggak boleh tapi mereka itu mutama dengan di Hanafiyah. Asap aja kan ya. Kan ashab Ashab doang itu doang, bukan Oh. usul Hanafiyahnya bukan, cuma ashab. Mu'tazilah sih. Mu'tazilah layu utama di usul. Dari tabar. Layu utama. Kita nyebutkan ini cuma apa? Buat min babil al-amanah al-ilmiyah. Kita nyebutin semuanya, tapi di usul fiqh enggak utama. Mu'tazilah. Paham masalah ini? Yang baru datang bisa tanya ke yang itu ya. Soalnya kita waktunya sedikit. Tapi kalau si Al-Zaidiyah itu kan paling ringan. Namanya. Tanya Pak ini. Gimana ini? Nggak tahu setengah satu. Betul. Ini paham? Paham ya? Sekarang kita ke kias. Nah, ini di kias ini kita menggunakan, kenapa di sini dimasukkan ada kias? Ya, dari bilang dari awal bahwa ini masalah pertama dari Imam Syairozi yang yukhalif jumhur. Yang utama jumhur itu kias bilughah itu la yasih. Yang utamanya. Tapi Imam Syairozi mengatakan ya yasih. Masalah pertama Imam Syairozi yang yukhalif jumhur. Itu Abi. Faslun ma'amal qiyas fa huwa mithlu Coba baca yang syar'u wa amma syar'u dulu. faslun ma'amal syar'u fa huwa ma ghalaba syar'u ma ghalaba ala ma'na syar'i fihi. Ikra. ala ma wudi'a lahu lafzu fi lughah. Nah, ini makna syarat ini. Jadi kita menyebutkan yang kalimat ini langsung di otak kita langsung kebawa kemana? Syariat. Ikra Abi. Bihaitsu idza utliqa lam yufham minhu illa ma ghalaba alaihi syar'u. As-salah ismu liddu'a fi lughah. Contohnya as-shalah. Sadam, dari sholat kita. Langsung kemana? Ke makna ibadah maksus. Niat, sujud, rukun, ya. Ayo kita sholat, nggak mungkin kita doa. Ayo kita puasa, ayo kita haji. Nggak mungkin cuma al-qasdu aja. Al-hajju itu apa? Al-qasdu. Itu Wal hajju ismu lil qasdi thumma nukila fi syar'i ila hadhil af'al wa sara haqiqah. nah, Bima ghalaba alaihi syar'. ya itu sama kayak sholat. Terus
Langsung bawahnya apa? Langsung bawahnya terus. Wa min ashabina man qala laisa fil asma. Wa min ashabina. Jadi teman-teman kita, kata Imam Syarazi mengatakan apa? Laisa fil asma'i syai'un man qulu ila syar'. Bahwa kata dari kita, sahabat kita, teman-teman kita, Imam Syarazi, itu bahwa satu lafaz ketika dia udah punya makna lugawi itu enggak bisa dipindahkan kemana? Syar'i. As-sholat itu doa lugawinya. Kata pendapat ini udah dimanapun dan kapanpun namanya doa. Ikhra? Bal kulluha mubqatun ala mawdu'iha fil lughah. Bahkan semuanya itu mubqah. Apa mubqah? Bako, tetap. Ikhra? Fassalatu ismu lid-du'a. Fasolatu ismun doa. Ini lugawinya. Terus Wa innamar ruku' was sujud ziyadatun udifat ila shalah. nah, tetap kata pendapat ini as-sholat ini maknanya doa. Enggak dibawa ke makna syariat aqwal wa af'al, enggak. Yang tadi ruku, sujud, tahiyat, niat itu apa? Itu ditambahkan aja. Ditambahkan ke mahiyah sholat. Jadi bukan makna aslinya kata pendapat ini. Tetap di logo maknanya logo. Tapi kayak niat, sujud, ruku, i'tidal, tahiyat itu udifat, cuma ditambahkan ke makna sholat. Majas Kemana? Mana Bio? ke majas. Yang mana? Ini majas emang. Iya. Tadi biziadah. Biziada. Masuk ke majas bisa. Enggak. Biziadah sih. Ikhra terus. Walaisat minas shalah. Walaisat mina sholat, bukan, tapi walaisat min makna sholat. Ya, bukan laisat min sholat, bukan laisat min makna as-sholat. Itu makna di kitab. Awas jangan salah paham. Laisat min makna sholat artinya. Karena apa tadi? Rukun, sujud itu cuma ditambahkan aja. Supaya apa? Oh, gini sholat itu. Tapi hakikatnya tetap maknanya ad-doa. Itu Kama udifat ilaiha at-taharah. nah, dikiaskan kemana? At-toharah, karena sama aja. Toharah itu membuat sah sholat, rukun, sujud, itu ya. Makanya aslinya tetap mananya doa sudah itu. Itu Walaisat minha. walaisat min makna sholat. Min at-taharah. Ya. Wa kadzalikal hajju ismul qasdi. Nah, tadi al-hajju lugatan, al-qasdu istilahan linnusuk, itu poin pentingnya. Linnusuk, haji itu artinya linnun. Kalau buat di ziarah itu bukan haji namanya. Umroh. Ya. Umroh lugatan apa? Siap. Bukan qasdu juga. Siap. Iya kan? Itu al-hajj lugatan al-qasdu itu At-tawaf wa sa'yu ziyadat udifat ila hajj. nah sama kayak sholat tadi ya. Tadi itu rukun, sujud ya, itu ditambahkan aja. Tetap maknanya makna doa. Haji pun gitu. Mau tawaf, mau sa'i, mau tahallul, wukuf di Arafah, ya, itu cuma penambahan aja. Ya, bukan makna aslinya. Tetap maknanya al-qasdu maknanya. Ya, itu pendapat yang kedua. Itu Walaisat minal hajji. falaisat min maknal haji. Itu Wa idza utliqa ismu shalah humila 'ala du'a wa idza utliqa atlaqa ismu hajj humila 'ala al-qasd. terus. Wa huwa al-qawlu asy'ariyah wal awwalu asah. Nah, ini kalau kita ngomongin masalah mahiyah sholat langsung doa. Mahwal hajj wal qasdu. Itu kaul siapa? Al-Asy'ariyah. Man humul Asy'ariyah? Dan tetapi yang asal yang mana? Al-awwal. Mana awal? Tadi yang
Yang mana yang awal? Ini makna syar'i dia ngambil. Yang ini yang awal. Yang awal ya. Bahwa bisa maknanya bisa dibawa kemana? Ini yang utama. Berarti yang kedua ini dia nggak menganggap syarat itu nggak ada. Enggak ada. Kembali mungkin ke buku Hakikoh itu. Ya enggak? Ada kan buku Hakikoh? Di situ khilafnya. Nah, sekarang kita ke masalah ikro nih. Ikro terus. Wadalil. Ya, wadalil. Wadalilu alaihi anna hadhil asma'a idza atlaqat fi syar'i utliqat fi syar'i lam yuqal minha ma'ani allati wudi'at laha fil lughah fadalla ala annaha manqulah. Apa dalilnya? Ini bantahan yang muktamad. Bantahan yang muktamad kepada siapa? Kaul yang kedua tadi, Asy'ariyah tadi. Apa dibantahnya? Wadalil alaihi. Tuh, bukan lahu ya, tapi alaihi. Bedain. Kalau wadalil lahu itu dia mendukung. Kayak tadi laka den. Ya enggak? Alaika den. Ada sebutin wadalil alaihi. Dan dalil untuk membantah pendapat tadi apa? Anna hadhil asma idza utliqat fi syar'i lam yuqal minhal ma'ani allati wudi'at laha fil lughah. Lafaz-lafaz tadi as-salat, al-had, ya. Kalau misalkan kita utliqat, kita yutlakan, kita tunjukkan ke mana syariat, ya, itu maknanya enggak masuk akal. Lam yuqal minha al-ma'an allati wudi'at fi laha fil lughah. Fadalla ala annaha manqulah minal lughah ila syara'. Dipindahkan. Ini dalil yang muktamad sekaligus bantahan kepada pendapat yang kedua. Nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal dari makna. Asalah apa maknanya aqwalu wa afalun. Itu ya, itu nggak masuk akal. Kalau kita ngomongin di lughah, makanya itu manqulah minal lughah ila syara'. Nah, sekarang ada masalah, gimana kalau satu lafaz itu punya dua atau tiga makna? Itu abiu. Faslun. Idza warada lafzu qad wudi'a fil lughah lil makna. Yang pertama ada satu lafaz. Al-lafzu dia punya satu makna lugawi. Punya makna lugawi. Satu. Ikra. Wa fil urf makna. Dia juga punya makna urfi. Umila ala ma sabata lahu Humila ala. fil urf. Ala ma sabata lahu fil urf. Nih, ketika ada dua ini, maka kita langsung kemana? Ke al-urfi. Li'anul urfa tariq. Kita ambil contoh apa contohnya? Algoib. Sekarang ini algoib punya dua makna, mana lugawi dan mana urfi. Ya enggak? Apa lugawinya? Mahal qadail hajat. Tapi sekarang punya makna urfi apa? Al-kharij, yang keluarnya. Berarti ya ketika itu dibawa kemana? Kemana urfi, yaitu al-kharij. Paham? Kalau ada satu kalimat idza ta'arada, ya, kalau ada dua-duanya makna lugawi dan urfi, maka yuqaddam makna urfi. Ya. Yuqaddam makna urfi. Berarti yang lugawi kita tinggalkan, langsung ke makna urfi. Kalau ada kalimat punya dua makna sekaligus. Apa contoh? Cafe 101. Apa lugawinya? Lugawinya kafe. Kafe buat kopi. Buat ngopi. Apa ininya? Urufnya bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Bagus. Bersilaturahmi. Berarti ketika kita ngomong, yuk kita ke kafe nomor 1, langsung ke mana? Silaturahmi. Lagian uruf beda-beda kan. Apa? Setiap mustama. Di sini apa? Di sana. Belajar. Tergantung golongan, tergantung circle. Apa sih circle? Ya udah,
Apa? Tadi yang li anal urf tari ala lughat itu maksudnya apa? Karena al-uruf itu datangnya setelah lugu. Karena al-uruf ini datangnya setelah lu lihat itu. Lebih khusus. Ya kan? Yang datang ini dulu. Kemudian datang baru ini. Makanya yang dipakai ini. Kayak tadi kafe apa lugawinya tempat ngopi atau salah. Kafe lugawinya tempat nongkrong, tempat belajar lugawinya. Ya, yang urfinya tempat ngopi, bawa ke sini. Gitu, Mas Wahin paham? Itu Abil. Wa in kana qad wudi'a fil lughah makna di makna. Yang kedua masalahnya ada satu lafaz dia punya makna lugawi, ya. Makna lugawi ada makna apa? Itu Fil lughah di makna Ya. wa fi syar'i di makna dan juga punya makna syarat. syar'i. Umila ala urf syarat. Ketika ada satu kalimat dia punya makna lugawi, punya makna syar'i, maka kita ke kemana? Bawa ke sini, Syarat. langsung ke syar'i. Apa contohnya? Sholat. Itu sholat punya makna lugawi doa. Wa syar'i aqwal wa af'al. Langsung kita ke bawa ke sini. Ikra Di annahu tari'un di annahu to datang setelah ala lughah. lugawi. Antum bahas. Ketika dia punya makna lugawi, dia punya makna urfi, dia punya makna syar'i. Dia punya tiga-tiganya. Ilain dan muhmal. Ya. Ketika satu kalimat punya makna lugawi, punya makna urfi, punya makna syar'i, maka ini kalimat dibawa kemana maknanya? Apakah ke lugawi karena dia awal? Apakah ke urfi karena dia setelah lugawi? Atau syar'i karena dia setelah urfi? Paham? Ya? Ini bahasnya. Silahkan cari. Ketika ada satu lafaz dia punya makna lugawi, punya makna urfi, punya makna syar'i. Dan apa contohnya? Nanti bahasnya apa contohnya, apa lafaznya, ya, yang punya makna lugawi, urfi sama syar'i, dan dibawa kemana lafaz ini? Kan jelas nih, ini ke urfi, ini ke syar'i. Nah, tiga-tiganya ada. Soal pertama. Soal kedua, kalau ada urfi sama syar'i, dibawa kemana lagi? Paham soalnya? Dua ini ya. Itu. Akhwat paham? Jawab, kamu jawab. Yang benar jawab, paham enggak? Paham ya? Ini. Nah itu. Kalau ada kalimat punya makna urfi sama syar'i, dibawa kemana dua-duanya ini? Soal yang kedua, makna lugawi, urfi sama syar'i dibawa kemana lagi? Dan apa contohnya? Itu. Ya silahkan cari, banyak kok. Yang kata yang tinggi. Paham, Abi paham? Insyaallah. Kalau Abi paham, semua paham misalnya. Insyaallah. Itu Abi. Di annahu tari'un ala lughah wa li anna al-qasda bayanul hukmi syar'i. Nah, Alhamdulillah. dan apa? Karena konsepnya itu dan lafaz itu menerangkan hukum-hukum syariat, maka dibawa ke mana saja itu lebih aula, lebih afdal. Gimana tuh? Karena lafaz itu kalau emang ada makna syar'inya itu pasti diletakkan untuk menjelaskan hukum-hukum syariat. Maka dibawa ke makna syariat itu lebih aula, lebih afdal. Kalau kita ngomongin masalah hukum kan, hukum negara misalnya, Nah, ini bisa di belum. bisa kita bawa nggak nih? Contoh apa? Kayak logo sama uruf sama syarat tadi. Ini contoh. Hak. Koruptor lah, mencuri. Gak bisa, misalkan kita nentuin hukum, karena nggak tahu kan, kalau mau Bingung sama pertanyaan sendiri. Bingung sama pertanyaan sendiri, gimana ceritanya itu? Enggak. Mau
Dia kayak Bani Israel. Enggak. Ini apa yo? Ketika ente lihat lafaz, ini semuanya ya. Anak tahu sih dari awal. Ketika lihat lafaz di ayat Al-Quran atau di hadis, lihat satu lafaz saja. Mana sholah gitu. Ya, satu lafaz saja. Nah, kita udah paham apa mana lugo pas minggu kemarin ya. Mana urfi paham kita. Kali kita paham. Yang keempat ditambahin sama Imam Syarazi kias. Nanti kita datang ke sini. Kita pahami ini 3. Lafaz sholat ini di ayat hadis Al-Quran kita lihat kayak tadi. Innallaha yusalluna ala nabi. Ini apa ya maknanya? Coba kita ke lugo. Cocok enggak di lugo ini? Yusalluna as-sholah itu punya satu makna atau lebih? Sholat itu punya 2 makna, berarti ini lewat. Ya enggak? Berarti oh dia punya 2 makna nih. Maknanya apa? Sama-sama enggak? Kayak laun. Kata anak sebutkan macam-macam laun. Itu punya makna banyak tapi muttafiqah. Ahmar, abiyad, aswad. Tadi sholat punya 2 makna. Hal muttafiqah enggak? Enggak. Berarti ini enggak juga. Ya enggak? Oh ini mungkin dia punya 2 makna atau 3 makna tapi mukhtalifah. Oke? Nah, kayak tadi sholat itu bisa doa, bisa ibadah maksusoh. Oh iya. Nah, dari sini kita ke sini nih masalah tadi. Hal indala dalil ala anal murad ala ahadihima yu'ayan, ya udah itu. Lam yu'ayin berarti harus ada dalil. Nah, ketika misalkan di logoh nih udah nggak bisa nih, pindah ke al-murad. Ini nggak bisa nih, ini nggak ada hukumnya, pindah ke syariat. Paham? Ketika satu lafaz punya makna lugawi dan makna urfi, kayak tadi lugawi tadi, maka yuhmal makna urfi. Ketika ada lafaz punya makna lugawi dan syar'i, yuhmal makna syar'i. Yang jadi bahas ada makna urfi dan syar'i dibawa kemana? Makna lugawi, urfi, syar'i dibawa kemana? Itu. Nah, sekarang kita ke masalah al-qiyas bil lughah. Coba yang paham, contoh satu aja, gimana qiyas bil lughah itu? Coba yang udah 4 tahun diuji, 3 tahun diuji siapa? Aduh, mau sih. Coba. Contoh al-qiyas bil lughah. Apa sih qiyas bil lughah itu? Bagus. Itu yang tadi Liwat. Maknanya apa dulu qiyas bil lughah? Gampang contohnya. Apa makna qiyas bil lughah? Fa'in. Apa makna qiyas bil lughah? Taswiyah. Kalau pemahaman karena di sini disebutin zina sama liwat kayak dari maknanya deh. Dari makna, dari caranya mungkin kayak dari caranya, atau kaifiyahnya, jenisnya. Taswiyah. Atas Taswiyah. apa taswiyah itu? Menyamakan. Itu mana qiyas? Iya. Qiyas lughatan atas Taswiyah. menyamakan ada ilah di asal dan farad. Farad. Namanya qiyas. Ini tapi qiyas bil lughah. Qiyas